Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Yang saya hormati para hadirin, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah, dengan ridhonya lah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berwajah bersilaturahim dalam rangka kita mendengarkan kultum untuk mengisi dalam Ramadan ini. Salawat salam semua tetap tercurah kepada Habibana, uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang akan senantiasa mengikuti risalahnya, mengikuti tuntunannya hingga yaumil akhir. Sidang kuliah subuh yang saya hormati, inilah kita pada bulan ini, bulan yang penuh berkah, tentunya jangan disia-siakan, karena dengan keberkahan ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan salah satu pelajaran yang kita peroleh. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar atau haus. Ramadan adalah madrasah kehidupan, tempat kita berlatih, tempat pribadi yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang kita kenal, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Tujuan utama Ramadan adalah takwa. Takwa bukan hanya rajin ibadah saat dilihat orang, tetapi kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita dimanapun kita dan kapanpun berada. Hadirin sekalian, ada 3 pelajaran atau 3 perubahan besar yang harus lahir dari Ramadan. Yang pertama, perubahan hati. Ramadan adalah bentuk waktu terbaik untuk membersihkan hati. Kita belajar menahan diri, menahan amarah, menahan iri hati, menahan prasangka buruk. Saat lapar dan haus, kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang kekurangan menjalani hari-hari mereka. Dari situlah tumbuh empati dan kepedulian. Jika sebelum Ramadan kita bisa mudah tersinggung, mudah marah, mudah mengeluh, maka setelah Ramadan kita harus hati kita lebih lembut, lebih sabar, dan lebih lapang. Yang kedua, perubahan ibadah. Di bulan Ramadan, masjid menjadi lebih ramai. Bacaan Quran lebih sering dibacakan, sholat malam lebih dihidupkan. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya akan menjadi kebiasaan musiman? Ramadan mengajarkan konsentrasi kita, dilatih bangun sebelum subuh dan sahur, dilatih disiplin waktu berbuka, dilatih menjaga sholat tepat waktu. Semua ini bukan hanya untuk 3 hari saja, 30 hari saja, tetapi agar menjadi kebiasaan sepanjang tahun. Jangan sampai setelah Ramadan Al-Quran kembali berdebu, masjid kembali sepi, dan doa kembali jarang terucapkan. Yang ketiga adalah perubahan perilaku. Puasa bukan hanya menahan hak makan dan minum, tetapi juga menahan lisan, menjaga pandangan, dan mengendalikan perbuatan. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan bahwa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Mengapa? Karena lisannya masih menyakiti, tangannya masih berbuat dolim, dan hatinya masih penuh kebencian. Ramadan adalah momentum untuk memperbaiki akhlak. Jika sebelumnya kita masih suka menunda pekerjaan, setelah Ramadan kita belajar disiplin. Jika sebelumnya kita masih sering berkata kasar, setelah Ramadan kita belajar berbicara lembut. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan juga mengajarkan kita tentang kesempatan. Tidak semua orang diberikan umur panjang untuk bertemu Ramadan tahun ini.
Maka selama kita masih diberi kesempatan memanfaatkan sebaik-baiknya, jadilah Ramadan sebagai titik balik, bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi awal perubahan sejati. Bayangkan jika setelah Ramadan, sholat kita lebih terjaga, sedekah kita lebih ringan, hati kita lebih sabar, lisan kita lebih santun, dan hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Itulah tanda Ramadan kita berhasil. Sebagaimana para ulama mengatakan, tanda diterimanya amal adalah ketika setelah kita menjadi lebih baik. Maka jangan ukur keberhasilan Ramadan dari berapa banyak menu berbuka yang kita santap, tetapi dari sebesar perubahan yang kita rasakan. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah jadikan Ramadan sebagai momentum hijrah. Hijrah dari malas menjadi rajin, dari yang lalai menjadi ingat, dari yang jauh menjadi dekat dengan Allah. Semoga Allah menerima saum kita, sholat kita, sedekah kita, dan seluruh amal ibadah kita. Dan semoga kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan hati yang bersih dan pribadi yang lebih bertakwa. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.